Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin, LCMPD, guru PAI di SD Islam Al-Azhar 61 Sumarekon Serpong, Kabupaten Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 dan 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 42500129976. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Islam Al-Azhar 61 Sumarekon Serpong untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan tema Iman kepada Kitab Suci. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, baik. Hari ini hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025. Insya Allah kita akan kembali belajar PAI. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya berdiri, maju ke depan. 4C. Present for playing. Doa before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak. Anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Masih semangat belajarnya? Coba kita tepuk dulu. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Masih kurang kompak nih. Ini regu Al-Malik ya? Al-Malik harus lebih kompak. Tepuk pagi. Tepuk siang. Hebat. Tepuk malam. Coba, masih konsentrasi nggak? Kita tepuk semuanya. Tepuk semuanya. Hebat. Tepuk tangan buat semuanya.
Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran PAI kita, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 4C, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari bab 1 yang berjudul Asmaul Husna. Bapak mau tanya, di bab 1 itu ada 3 Asmaul Husna yang kita pelajari. Coba kelompok Assalam, mana Assalam kelompoknya, angkat tangan. Nah, sebutkan 1 dari Asmaul Husna itu. Siapa yang berani? Iya, silakan Zaidar. Al-Basir, betul. Silakan maju Zaidar, Bapak punya hadiah untuk Zaidar. Nah, silakan Zaidar. Silakan duduk. Iya, silakan duduk. Taruh di laci aja. Selanjutnya, kelompok Ar-Rahman. Oke, Ar-Rahman. Yang kedua, Asmaul Husna apa ya? Siapa yang bisa jawab? Oh, Nathan, silakan. Al-Adal. Betul, silakan maju ke depan. Ada hadiah untuk Nathan. Silakan duduk. Selanjutnya untuk kelompok Ar-Rahim. Siapa aja Ar-Rahim? Ada berapa orang? Ada 6 orang. Diangkat tangannya. Baik, silakan turun lagi. Siapa yang tahu? Satu lagi apa? Iya, Biu, silakan. Al-Azim. Silakan maju ke depan, Biu. Berarti masih ingat ya. Berikan tepuk tangan buat teman-temannya. Tadi yang pertama Asmaul Husna apa? Al-Basir. Yang kedua, yang ketiga, Al-Azim. Berapa jumlah Asmaul Husna? Teman-teman masih hafal semua? Ayo kita murojaah, kita ulang, kita lakukan bersama-sama Asmaul Husna. Siap? Semuanya lihat layar. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah teman-teman masih hafal semua. Baik teman-teman, sekarang kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab 2, iman kepada kitab suci. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan. Iman kepada kitab suci termasuk dari rukun iman yang harus kita imani. Nah, pertanyaannya, rukun iman itu ada 6. Ini kelompok Malik. Kelompok Malik, rukun iman yang pertama, angkat tangan. Iya, Fabrizio, silakan maju ke depan. Coba ditulis. Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. 1, silakan ditulis.
Assalam. Iman yang kedua, angkat tangan. Iya, Fargan, silahkan. Fargan tadi belum menjawab ya? Ya, silahkan. Iman yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah iman kepada kitab suci. Ini yang nanti akan kita pelajari di bab 2. Oke. Yang keempat dari kelompok Ar-Rahim. Iya, iman kepada apa? Iman kepada Rasul, betul. Nanti hadiahnya Bapak kasih di akhir ya. Kemudian kelompok Ar-Rahman. Yang kelima, iman kepada? Yang kelima? Kepada hari akhir. Kemudian terakhir kelompok apa nama kelompoknya, Nak? Al-Qudus, pintar, masih ingat. Al-Qudus, siapa yang bisa? Iya, Gaitsa. Iman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang kita akan mempelajari iman kepada kitab suci. Anak-anak sekalian, iman kepada kitab suci ini wajib kita imani, ya. Rukun iman, karena termasuk rukun iman yang ketiga. Anak-anak, kita akan mempelajarinya. Silakan dibuka bukunya halaman 15. Nanti kita akan mempelajari bahwasannya kitab-kitab suci itu diturunkan kepada rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mind mappingnya, peta konsepnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada umatnya sebanyak 4 kitab. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan ada kitab Al-Quran. Siapa yang sudah pernah mendengar kitab Zabur? Kitab Injil? Sudah semua? Kitab Taurat? Kitab Al-Quran? Tentu semua tahu. Terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya kita setelah ini akan menghafalkan dan mempelajari kitab-kitab suci ini diturunkan kepada Nabi siapa saja. Kalian lihat ke layar ya, kita akan menyanyikannya bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 raja, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Coba yang putra sekarang, yang putri diam dulu. Kita cek sound, cek suara dari yang putra. Apakah putra masih semangat? 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Sekarang yang putri. Siap yang putri ya? 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat, Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita sudah mulai mengetahui bahwasannya kitab ada 4 kitab. 1, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua kitab apa?
Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihis salam. Yang ketiga kitab apa? Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Yang keempat kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kitab suci anak-anak, Bapak izin hapus ya. Ada wahyu juga yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya yang disebut dengan suhuf. Apa anak-anak? Suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah lembaran-lembaran wahyu atau wahyu yang Allah turunkan berupa lembaran-lembaran kepada Rasul pilihannya. Seperti kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Di riwayat lain dikatakan diberikan kepada Nabi Idris. Dan juga satu lagi Nabi, ada yang tahu? Amar? Nabi Syif alaihi salam. Nanti Amar Bapak kasih hadiah ya di akhir ya. Baik, sekarang anak-anak silakan dibuka bukunya di halaman selanjutnya. Di halaman 18. Nah, Taurat itu, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam di antara umatnya. Siapa nama umat Nabi Musa? Bani Israel. Pintar. Jadi umatnya Nabi Musa adalah Bani Israel. Allah menurunkan pertama kepada Nabi Musa yaitu berupa suhuf, yang tadi artinya lembaran. Setelah itu beberapa waktu berjalan lama, Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Apa isi kitab Taurat? Yang pertama, Bapak minta tolong dibacakan dari grup Ar-Rahman. Ar-Rahman nomor 1 dibaca yang kompak. Mengesahkan Allah atau yang biasa disebut dengan ajaran tauhid. Pintar. Yang kedua, kelompok Ar-Rahim. Dibaca. Larangan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu artinya menyembah Tuhan selain Allah. Berarti kita manusia dilarang menyembah Tuhan selain Allah. Yang ketiga, kelompok Al-Malik. Dibaca apa ini? Hukum. Pintar. Hukum maksudnya apa, Pak? Hukum itu adalah syariat. Tata cara beribadah kepada Allah. Kemudian bagaimana saling berhubungan, interaksi antar manusia. Yang keempat, coba dari kelompoknya Al-Qudus, silakan dibaca. Berita akan datangnya Nabi terakhir yang akan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Iya, berita akan datangnya Nabi terakhir. Jadi dari zaman dulu, umat-umat terdahulu sudah diberitahu oleh Allah bahwasannya di akhir zaman nanti akan datang Nabi terakhir yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Begitu pula di kitab Zabur. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Pinter. Isinya apa? Sama. Mengesahkan Allah, yaitu tauhid. Yang kedua ada doa dan zikir. Diajarkan bagaimana cara berdoa, bagaimana cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga diajarkan tentang puji-pujian kepada Allah, bagaimana cara bersyukur dan memuji Allah. Dan yang keempat, di dalam kitab Zabur juga diajarkan tentang nasihat-nasihat kebaikan dan kebenaran agar akhlak manusia menjadi akhlak yang mulia. Selanjutnya, nak, ada namanya kitab Injil. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Umat Nabi Isa bernama kaum Nasrani.
Artinya orang-orang yang menolong Nabi Isa. Karena saat itu Nabi Isa difitnah oleh beberapa orang yang membenci Nabi Isa. Kemudian kaumnya yang menolong Nabi Isa mendapatkan julukan Nasrani, orang-orang yang menolong Nabi Isa. Isi kitab Injil sama, semuanya banyak isinya pasti mengesahkan Allah. Ajaran tauhid semuanya diajarkan dalam semua kitab. Yang kedua, petunjuk dan pembenaran kitab-kitab sebelumnya. Allah memberitahu bahwasannya kita harus mengimani kitab-kitab terdahulu itu benar adanya telah diturunkan, tapi saat ini sudah banyak yang dirubah isinya. Ya. Yang ketiga, nasihat untuk pembersihan jiwa dan hidup sederhana. Walaupun Nabi Isa ahli dalam bidang kedokteran, tapi Nabi Isa selalu hidup sederhana dan suka menolong tanpa meminta imbalan. Yang keempat sama, berita akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, Al-Quran. Siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Iya, let's say hamdalah, alhamdulillah. Kita harus bersyukur karena sudah bisa membaca Al-Quran, karena kemuliaan dari Al-Quran. Al-Quran itu menurut bahasa artinya bacaan, ya. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui seorang malaikat. Melalui malaikat menjadi perantara turunnya Al-Quran. Malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Atau ketika dikonversikan menjadi 23 tahun. Apa sih isi Al-Quran? Satu, ada akidah, keimanan. Bahwasannya kita percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Yang kedua, ibadah. Diajarkan cara beribadah kepada Allah. Yang ketiga, akhlak. Kata Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang keempat, yaitu sejarah. Yang kelima, ada tata cara untuk bermasyarakat atau muamalah. Yang keenam adalah janji dan ancaman Allah. Yang terakhir adalah ilmu pengetahuan. Kita akan menyaksikan setelah ini animasi yang menjelaskan kita beriman kepada kitab-kitab suci. Silakan disaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Bagaimana anak-anak sudah menyaksikan tadi? Iya. Bahwasannya Allah menurunkan 4 kitab suci. Yang pertama, Taurat. Yang kedua, Taurat kepada Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian Injil kepada Nabi. Dan yang terakhir, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, Bapak punya tugas spesial untuk anak-anak sekalian hari ini. Nah, hari ini anak-anak akan latihan untuk membuat mind mapping atau peta konsep.
sesuai pemahaman teman-teman sekalian tentang iman kepada kitab suci. Tenang, tugas ini adalah tugas berkelompok yang mana kalian harus bekerja sama untuk membuat mind mapping atau peta konsep yang bagus tentang iman kepada kitab suci. Bapak beri waktu 10 menit. Silahkan teman-teman mengerjakannya dengan baik. Silahkan. Nanti boleh diwarnai dengan indah ya. Silahkan boleh dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Silahkan. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok Ar-Rahman bisa? Bagus. Ini kelompok apa? Al-Qudus. Bisa mengerjakannya? Bisa. Baik, waktunya sudah habis. Silakan diletakkan alat tulisnya. Alat tulisnya diletakkan. Pensilnya dimasukkan. Silahkan. Bukunya dirapihkan. Yang berkesempatan menjadi kelompok pertama adalah silakan Ar-Rahman maju ke depan untuk mempresentasikannya. Iya, silakan maju. Pertama Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa, diturunkan pada Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok Ar-Rahman. Silakan kembali ke kursinya. Nanti bareng-bareng ya dimakannya ya. Duduk yang rapi, silakan. Selanjutnya kelompok Nabi Musa alaihi salam dan berisi dengan tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam diturunkan abad ke-12. Alat Arab bahasa klasik. Catatan nama kitab-kitab Allah adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Atau Ibriti untuk Bani Israel berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Baik, tadi Bapak telah mendengarkan bersama kita semua, sudah mendengarkan hasil mind mapping dan presentasi teman-teman sekalian. Sekarang bagaimana caranya kita akan merefleksikan diri kita, apakah kita benar-benar sudah memahami iman kepada kitab suci dengan baik. Teman-teman, sebelum itu Bapak punya beberapa kuis seputar iman kepada iman kepada kitab suci. Baik, silahkan teman-teman mengisi kuis-kuis ini masing-masing. Oke, Bapak beri waktu 5 menit, silahkan diisi, diberi nama, dan diberi absennya. Oke, baik, yang sudah selesai, tulis di baliknya. Nah, tulis di baliknya 3 hal yang akan kalian lakukan di rumah. 3 hal yang akan kalian lakukan di rumah yang membuktikan kalian beriman kepada kitab suci. Tuliskan 3 hal yang membuktikan bahwa kalian itu sudah beriman kepada kitab suci. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, karena sudah selesai, Bapak akan menyimpulkan hasil pelajaran hari ini. Anak-anak, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah
bahwasannya kita wajib mengimani rukun iman yang ada 6. Kemudian rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab suci. Bahwa Allah pernah menurunkan kitab suci yang bernama kitab suci Taurat kepada Nabi siapa? Maka Nabi teman-teman adalah rajin membaca Al-Quran karena itu dinilai ibadah oleh Allah. Yang kedua, mengamalkan ajaran dan isi dari Al-Quran. Kita berdoa semoga kita semua dimudahkan Allah untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari amalan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sebelum Bapak tutup, masih ingatkah nama-nama kitab tadi? Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Nabi Muhammad. Baik teman-teman, silakan dirapihkan bukunya. Baik anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah mempresentasikan tentang iman kepada kitab suci. Semoga kita semua dimudahkan Allah dalam belajar dan dalam menghafal Al-Quran. Baik, karena waktu pelajaran kita sudah habis, silahkan ketua kelas kita maju ke depan dan ditutup dengan doa sebelum makan. Setelah ini kalian istirahat ya. Baik, silakan. 4C. Session for playing. Doa before eating. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah rizki daruniamu ini dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ketua kelas. Baik anak-anak, Bapak doakan semoga kalian selalu dimudahkan dalam belajar Al-Quran dan menghafal serta melaksanakan atau mengamalkan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelas 4C. Sampai jumpa. Assalamualaikum.